menyebut bahwa di dalam diri manusia harus diteliti itu ada 360 ya, 360 sendi. Rasulullah SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insanin, sesungguhnya diciptakan kullu insan, setiap manusia, min bani Adam, dari anak cucu Adam, ala sittin wasalasimi'ah, mufassil sittin 60, wasalasimi'ah dan 300, jadi 360. Di situ mufsil sendi. Jadi kadang-kadang di dalam hadis itu disebut sendi itu ada sulama, ada mufassil. Faman kabbaro, barang siapa yang takbir, faman kabbarallah, barang siapa yang takbir kepada Allah, wa hamidallah, memuji Allah, artinya tahmid, wa halalallah, mengihlal Allah, memanggil, artinya tahlil, wasabbahalallah, wasabbahallah, tasbih, wastagfarallah, dan istighfar. Jadi di situ ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada tasbih, ada istighfar. 5 itu berkaitan dengan sendi. Barang siapa yang takbir, tahmid, tahlil, tasbih, dan istighfar, azza wa jalla wa azala hajaron, dan juga membersihkan atau menyingkirkan bebatuan. Nah, kalau tadi takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar itu dzikir qauli karena harus jadi, tapi mengucapkannya kan cukup dengan terdengar diri sendiri. Jadi tidak perlu keras ya. Makanya kenapa di Muhajirin tidak diajak umat untuk berzikir keras. Karena zikir keras itu kan terbatas. Ya antara lain zikir keras itu ya ada iqomah, talbiyah, itu memang keras. Baca Quran boleh keras, boleh halus, boleh ngalenyepan, mutolaah. Tapi pada umumnya kalau tidak dicontohkan keras, kalau tidak diperagakan keras oleh Rasulullah, kita tidak perlu keras. Karena ada istilah harus legal, segala macam kudu legal. Kalau legal syariah mah ada dasarnya, gitu. Jadi kalau legal kan ada istilah legal, ilegal. Jadi kalau tidak ada dasar kan itu ilegal. Kalau ada dasar itu legal namanya. Nah, legalnya syariah itu ada Quran, ada hadis. Nah, makanya yang legal takbir keras ya ada contohnya diperagakan oleh Rasul. Jadi kalau oleh Rasul tidak diperagakan secara secara keras, ya kita juga tidak perlu keras. Kemudian yang 5 itu adalah zikir qauli. Wa ajalah hajaron. Nah, kalau menyingkirkan batu dari jalan atau duri, syaukah, adoman atau tulang belulang, antorikin nas, nah itu kan zikir amali. Karena tidak perlu ngomong kita mah. Nyingkirkan batu di jalan, cucuk, duri, atau paku mungkin sekarang mah, atau tulang belulang yang menghalangi hambatan perjalanan. Jadi torik di situ adalah yang menghambat perjalanan. Makanya kalau orang Arab kan di Mekah ya kalau nyingkirkan batu itu torik. Torik itu apa namanya? Beri jalan itu adalah torik. Tapi orang Indonesia pakai bahasa Arab, jalan lurus, torikil mustaqim.
Itu mah tidak bisa di ke mustaqim jalan lurus karena kalau jalan lurus mah urang mah tol kan, alatul itu jalan lurus. Yamin, kanan, simal, kiri, tul, terus torik, torik itu awas jalan, diberi jalan. Nah itu kan kalau menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, jadi meluruskan jalan, itu teh dikir dan itu tidak perlu diucapkan. Jadi bagus nama kalau berdasar hadis ini mah setiap yang punya rumah di depannya jalan, jalan di depan rumahnya itu tanggung jawab. Jadi seperti saya rumahnya ukuran berapa ya saya lupa itu dari awal. Nah itu tuh jalannya juga tanggung jawab di depan teh. Makanya di depan saya jalannya rusak karena terganggu kemarin oleh berbagai hal. Nah itu tuh sebetulnya tanggung jawab saya mampu diperbaiki. Itu dikir ngunduran ya termasuk juga menghaluskan meluruskan air lewat gitu kan di Dung Sauyunan mah banyak rumah teh di Palang ya sungai itu teh bukan sungai Kamalir teh ya dihalangi gitu. Jadi dihalangi sehingga orang itu tidak masuk, air orang ke situ dan air dia juga tidak mengalir. Jadi kan nyabarin beliau. Bahasa Indonesia naon ngabang bleu. Ya, nah itu teh menimbulkan kan berbagai penyakit itu ada nyamuk dan sebagainya. Nah itu dikir amali namanya. Ada juga yang dikir amali dan koli menyatu yaitu amar ma'ruf. Nah amar ma'ruf praktek kan perbuatan dan ngomong, bicara dan perbuatan itu amar ma'ruf. Nahi munkar juga sama. Jadi ada ucapan, ada perbuatan. Kemudian di situ dikatakan ada datil kasinin wasalasah mi'ati. Itu jumlahnya 360. Mi'atin as-sulama sendi. Jadi kalau tadi itu istilahnya mapsil sendi itu, kalau ini mah sulama. Jadi macam-macam sendi itu istilahnya. Dan ternyata para ahli kan menyebut sendi itu ada macam-macam kan. Sendi engsel, sendi mati, sindap, sendi putar, ada sendi apa lagi ya. Minimal ada 5 macam sendi. Kemudian fa innahu yamshi dan dia berjalan yauma idin. Qad jahaza nafsahu aninar dan itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1675 ya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang wafat 57 Hijriah. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa semua persendian mesti berzikir baik ucapan seperti takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar maupun perbuatan seperti menyingkirkan duri dari jalan maupun perbuatan dan ucapan seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Semua orang dapat itu melakukan seperti itu. Baik ucapan, perbuatan maupun perbuatan dan ucapan. Hanya mungkin amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf itu berkaitan dengan kekuasaan manusia. Jadi kalau tidak punya kuasa tidak bisa amar ma'ruf. Seperti saya tidak bisa amar ma'ruf kepada masyarakat kecuali di mimbar. Jadi orang per orang kan nggak bisa. Tapi kalau punya jabatan sedikit kecil ya RT mungkin. RW, lurah itu punya kekuatan, apalagi kalau sudah jadi presiden.
Sekarang ada yang korupsi 271 triliun. Jadi bukan 270.000 lagi, 271 triliun. Aduh, lamun dijajalkeun eta duit ka bagian sabaraha sewang dibagikan. Kalau ke penduduk Indonesia aja 270 juta. Dibagi ke 270 juta kan gede. 1 juta emang. 271 triliun orang itu. Nah itu kalau dari sudut hadis ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak nahi munkar para penguasanya. Karena penguasanya tidak nahi munkar. Jadi itu akan dimintai tanggung jawab presiden itu. Yang korupsi di akhirat. Siap-siap aja. Jadi dzikir amali yang disebutkan dalam hadis ini ada qauli saja, ada amali saja, ada dzikir amali dan qalbi menyatu dan qauli. Semua perbuatan tersebut akan menjauhkan muslim dari neraka dan kalau tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kedekatan ke neraka. Di sini dikatakan pertama adalah alasitin wasalasimi'ah wasalasimi'ah mafsilin, jadi 360. Dan ini juga 360 sendi itu dikaitkan juga dengan kehidupan kita. Sekurang-kurangnya setahun kan antara itu kalau tahun Hijriah. Jadi kita ingat itu dari sudut jumlah. Dan juga mengingatkan kepada kita harus dijaga. Biasanya iker ngorama teu karasa gitu pentingnya sendi. Tapi kalau sudah usia bertambah kan karasa. Mulai dari jari, kagok gitu. Oke, ayeuna mah bapak-bapak ya nu dihadir. Nu sendinya sempurna saha? Tinggal we salatna. Salat itu mengetes persendian. Termasuk saya kan kalau tasahud akhir itu bisa nikel tuh ibu jari kaki kanan. Kalau tasahud awal sekarang sudah bisa. Sempat berhenti beberapa tahun. Sekarang tasahud akhir itu ini tidak bisa nikel. Sakit kalau gitu. Nah itu sendi. Bapak juga kan ada duduk bisa duduk kan? Bisa duduk itu persendian. Makanya harus diingat itu teh. Jadi persendian. Jadi kalau kita olahraga, persendian mana yang bergerak, yang bermanfaat. Jadi kalau kita jalan, nah itu supaya terpelihara. Makanya disebut oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu caranya ya waktu sholat itu dikoreksi. Mana yang kaku. Nah bagus nama itu teh. Di lamun boga duit mah di CT scan mana kelemahan. Tapi kan sekarang mah bisa pakai BPJS. Jadi ketika saya ke dokter Uri di Rumah Sakit Islam, saya terangkan ini saya ini kalau salah, oh Bapak waktu sholat aja diperiksa sendiri. Saya bilang ini kaku. Maka dokter mengajajabkan saya ke CT scan. Jadi diperiksa, ternyata memang ada sumbatan di kepala. Maka dia obati. Dan sekarang itu saya juga aneh. Kunaon geus 3 bulan diberi obat teh pada maghrib makan Bodrexin. Saya tuh Bodrexin sekarang. Dikasih sama dokter makan Bodrexin Pak tiap hari. Bodrexin kami sase. Enak. Padahal itu teh zaman baheula keur leutik. Pun Bapak dikasih obat sekarang itu rutin. Saya udah bukan 3 bulan, genep bulan ya. 6 bulan saya makan Bodrexin aja dengan amlodipin gitu. Ya, amlodipinnya darah tinggi katanya kalau itunya untuk persendian. Jadi ya siapa yang cocok dengan Bodrexin ya tergantung dokternya lah.
Jadi saya mah pakai Bodrexin. Jadi obat itu rutin pada maghrib, Bodrexin sama Ramipil. Kalau sahur, Amlodipin sama vitamin. Dan itu terasa. Jadi perkembangan di dalam sholat itu ada perkembangan. Jadi kalau ahli mah ya harus tahu. Kalau tidak tahu ya rujukan lagi kepada yang ahli lagi. Nah, kemudian faman kabbaro, barang siapa yang takbir. Ya, takbir itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan membuat semangat mengagungkan Allah atau memberikan kesadaran kepada kita bahwa yang maha agung itu Allah, yang maha tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berobat yaitu karena mengagungkan Allah. Wahamidallah dan tahmid, memuji Allah itu lambang tasyakur. Makanya bagi yang masih sempurna tasyakur, bagi yang belum bagi yang ada terganggu tasyakur, karena tidak semua. Jadi karena tidak semua sendi rusak. Jadi masih patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lambang hamidallah. Kemudian wahallallah, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu prinsipnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi. Tuhan-Tuhan banyak dibuat manusia, tapi yang berhak, yang dipertuhankan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa hari tahmid, takbir, tasbih kepada Allah? Kok kita harus berobat? Ya karena perintah Allah. Jadi berobat itu perintah Allah. Jadi kita sebagai muslim itu melaksanakan perintah Allah, berobat itu kemudian berusaha supaya sehat. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu apa? Tahun 78 Hijriah. Rasul bersabda, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obat. Jadi setiap penyakit ada obat. Jadi untuk menjadi alasan ada abdi mah geus kolot ieu teu kudu berobat, justru harus berobat. Karena itu Allah memerintahkan. Ada obatnya. Cuman kunaon atuh teu cager wae. Kata Rasul juga, faida usiba dawa uda baro'ah. Kalau obat itu pas, yang dimakan itu cocok, maka biidnillah, baro'ah biidnillah. Jadi harus pas dulu obatnya. Makanya di sini dikatakan faida usiba dawa uda, apabila sudah cocok obatnya. Bagaimana cara cocoknya? Ya tentu saja harus diselidiki, harus diteliti. Penyakit apa, obatnya apa. Hanya seperti pernah saya dulu katakan, saya sampai mulai dari anti obat herbal, hanya obat dari dokter saja yang saya makan. Nah, tapi ternyata ada obat yang tidak bisa pakai obat dari dokter, susah. Jadi justru diketemukannya dengan herbal. Ketika saya percaya herbal saja, kurang percaya kepada dokter, ternyata ada yang tidak bisa diobati herbal, harus kedokteran. Jadi makanya kalau istilah anak saya mah obat itu holistik. Seorang perawat anak saya. Nah, dan di sini dikatakan biidnillah, itu karena izin Allah. Tapi kata biidnillah itu pertama Rasul menjanjikan atas nama Allah, Allah berjanji. Kemudian biidnillah itu izin Allah itu disesuaikan dengan usaha manusia. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan bimbingan agar setiap umat mencari, meneliti, ya, menelaah pengobatan tersebut. Lalu wasabbahallah, kalimat sabbahallah itu tasbih, jadi maha suci Allah. Jadi segala macam itu adalah karena kemahasucian
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan memuji obatnya, jangan pula memuji dokternya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan gara-gara usaha kita. Makanya takbir, tahmid, tahlil, istighfar mah tetap kepada Allah. Maka nanti dilanjutkan, yaitu azalah hajaron, antorikin nas, menyingkirkan batu, saukah, adomah, antorikin nas, itu adalah zikir amali, kemudian amar ma'ruf, nahi munkar. Ma'ruf itu apa? Mastahsanahu syar'u wal aqlu, yaitu yang dianggap baik oleh akal dan syara, oleh akal pikiran dan syariah, dan oleh adat maupun aturan syariah. Nahi munkar itu mastakbahu, yaitu yang berkaitan, yang bertentangan dengan ma'ruf tadi. Nah, maka di sini dikatakan zahaja nafsahu anin nar. Tapi ada hadis lain mengatakan bukan hanya zikir, takbir, tahlil dan istighfar untuk persendian itu, tapi juga harus sedekah dari persendian. Jadi kalau begitu setiap hari sedekah itu 360 kali. Bismillah, ini sendi saya sedekah. Terserah sabaraha sesuai dengan kemampuan. Mau 5.000 karena kenceng, mau 10.000, mau 100.000, terserah. Itu mah sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya. Tapi bagus nama gitu. Berdasar hadis ini mah satu kali sehari supaya 360 sesuai persendian. Tubuhnya sodakoh, ya pamayutiku dalika, ya anukhoah fil masjid, membersihkan masjid. Ya, patoto nyingkirkan puntung, kemana patoto? Ada ropak, itu disingkirkan dari masjid. Ya, kemudian juga farokaat duha, sholat duha. Sholat duha itu kaitan dengan persendian, kesehatan sendi. Itu dari hadis yang diriwayatkan dari Aisyah dan juga Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan hadis ini akan kita tuntaskan nanti di i'tikaf malam 29 ya. Jadi sudah saya bukukan, masih ditunggu di percetakan, jumlahnya 56 halaman. Ini kajian ke-5, nanti ke-6 masih ada, dan ke-7-nya ditamatkan dari awal sampai akhir. Untuk hari ini saya tutup bersambung ke ta'alum hadis ke-6 dan ke-7. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.